Selamat sore sahabat KMN dimanapun kalian berada, apa kabar semuanya? Saya yakin dan percaya kalian semua masih dalam lindungan Tuhan Yesus Kristus yang akan selalu menjaga kita semuanya. Sore hari ini kita akan beribadah bersama-sama. Saya mau mengundang semua sahabat-sahabat KMN dimanapun kalian berada. Mungkin kalian yang ada di rumah atau kalian mungkin yang sedang baru pulang dari pekerjaan mungkin, yang tetap bekerja di hari Sabtu ataupun dimanapun kalian berada. Saya harap kalian semuanya bisa mengambil waktu, menyiapkan tempat untuk kita bisa beribadah bersama-sama. Pada sore hari ini sebelum kita memulai ibadah kita sama-sama, kita mau berdoa bersama-sama, minta bimbingan daripada Tuhan Yesus Kristus. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa untuk hari yang begitu indah Tuhan berikan dalam setiap kehidupan kami pada hari ini. Terima kasih untuk setiap momen, setiap kesempatan kalau kami boleh beribadah bersama di tempat ini. Kami boleh beribadah secara online Tuhan, maupun teman-teman yang dimanapun kalian berada Tuhan. Kiranya Tuhan mau mengurapi setiap kami di tempat ini. Tuhan juga mau mengurapi setiap teman-teman yang boleh mengikuti ibadah kami secara online, secara streaming Tuhan, dimanapun mereka berada. Kiranya perlindungan, penyertaannya yang Tuhan berikan pada kami di tempat ini, Tuhan juga mau berikan kepada mereka semua dimanapun mereka berada Tuhan. Mari Tuhan pimpin ibadah kami pada saat ini Tuhan. Biarkan kami mau menyiapkan setiap hati kami, setiap pikiran kami mau memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Dan kami juga bisa menerima sebagian dari firman-Mu Tuhan yang akan terus menguatkan kami dalam kami melewati setiap kehidupan kami Tuhan. Mari Tuhan, mari Roh Kudus, kami undang Kau untuk datang dan bekerja secara bebas untuk memenuhi setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami buka ibadah kami pada sore hari ini di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari kita memulai ibadah kita pada sore hari ini. Kita mau angkat satu buah pujian, Ku Berlari. Sama-sama yuk berlari. Ku berlari menuju harapan di depanku. Ku lupakan semua yang di belakangku. Ku mengarah kepada apa yang di depanku. Ku menuju kemenangan yang dari. Haleluya. Bagi Tuhan, amin. Masa laluku telah dikasih darah-Mu, semua gagalku telah ditebus oleh-Mu. Sama-sama mengenal-Mu itu lebih dari segalanya. Tinggal dalam-Mu itu kebanggaanku. Haleluya. Ku berlari menuju harapan di depanku. Ku lupakan semua yang di belakangku. Ku mengarah kepada apa yang di depanku. Ku menuju kemenangan yang dari-Mu. Berlari kepada harapan di depanku. Ku lupakan semua yang di belakangku. Ku mengarah kepada apa yang di depanku. Ku menuju kemenangan yang dari-Mu. Haleluya. Oh.
berlari menuju harapan di depanku. Ku lupakan semua yang di belakangku. Ku mengarah kepada apa yang di depanku. Ku menuju kemenangan yang dari. Ku berlari menuju harapan di depanku. Ku lupakan semua yang di belakangku. Ku mengarah kepada apa yang di depanku. Ku menuju kemenangan yang darimu. Haleluya. Haleluya. Masih kuat memuji Tuhan? Yes. Oke, nanti ya setelah ini ya, Bro Viali ya. Ya pastinya dong, kita nggak berhenti-berhentinya memuji Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Yes. Oke, mungkin pada kesempatan hari ini kita mau mendengarkan sebuah kesaksian hidup dari saudara kita, saudara David ya. Mungkin hari ini adalah sebuah hari yang cukup spesial buat dia ya. Okay. Mungkin nanti bisa dijelaskan langsung oleh saudara David sendiri ya. Oke. Apa itu? Saudara David kita mungkin. tanya langsung orangnya. Ya shalom, selamat sore. Terima kasih buat kesempatannya. Senang sekali rasanya buat sore hari ini. Kalau Tuhan masih kasih satu umur lagi buat saya, itu anugerah sih. Karena saya percaya bahwa setiap kesempatan, setiap waktu yang Tuhan berikan, itu adalah sebuah kesempatan, terutama dalam pelayanan. Karena kalau lihat beberapa kejadian tentang mengenai COVID ini, tentu pasti banyak orang takut. Tapi puji Tuhan, Tuhan masih kasih kesempatan, Tuhan masih kasih kesehatan, Tuhan masih kasih umur panjang. Itu semua bukan karena saya lebih kuat, saya punya imunitas lebih, bukan karena itu. Tapi saya percaya karena, pertama karena ada orang-orang yang berdoa buat saya. Jadi terima kasih banget untuk tempat saya melayani dan Tuhan percayakan di Kingdom Mission Network ini. Terus kedua karena saya juga percaya karena saya tetap ada di tempat ini karena Tuhan yang masih percayakan itu. Maksudnya kalau sampai hari ini teman-teman boleh lihat saya, boleh lihat ada Viali, ada Herna di sini karena itu saya juga gak nyangka boleh main musik di sini, itu anugerah yang mungkin beberapa tahun lalu gak pernah terbayangkan. Nah, Tuhan bukakan, Tuhan tunjukkan. Jadi sebenarnya walaupun masih ada banyak kerinduan untuk melayani Tuhan lebih lagi lewat pencapaian-pencapaian, lewat Tuhan kasih tim yang luar biasa di pelayanan dan Tuhan kasih anak-anak rohani yang luar biasa juga yang membantu pelayanan saya. Jadi saya nggak sendiri di umur yang baru ini, terlebih saya punya tim yang lebih lagi dari tahun-tahun sebelumnya dan berharap di tahun ini saya punya lebih banyak lagi jiwa-jiwa yang boleh saya menangkan, anak-anak rohani yang saya boleh mentorin mereka semua. Mungkin cuma itu aja. Jangan. Oke, terima kasih Bro David ya. Kalau boleh tahu mungkin ulang tahun yang keberapa ya pada hari ini ya? 31. Saya nggak malu untuk nyebutin umur, kenapa? Karena buat saya umur itu adalah gift. Jadi semakin banyak saya sebutkan umur, berarti Tuhan semakin banyak berkat saya. Amin, haleluya ya. Cukup diberkati ya luar biasa saudara sekali David Bapak ya. yang satu ini. Oke, selain saudara David pada hari ini juga kita punya satu sahabat Kingdom Mission Network lainnya yang berulang tahun pada sore hari ini. Mari saya undang untuk bergabung bersama dengan saya saudari Renta. Oke, persilakan. Terima kasih. Terima kasih buat saudara-saudaraku, keluargaku, keberadaan saya sampai saat hari ini di tahun 2020. Saya percaya karena masih banyak orang-orang yang selalu mendoakan yang terbaik buat kehidupan saya, buat masa depan saya.
Terima kasih terlebih khusus buat kedua orang tua rohani saya, Pastor Ricky Semen, Ibu Lili, dan keluarga inti saya yang selalu mensupport dan mendukung saya untuk tetap selalu melayani Tuhan. Dan untuk keluarga KMN yang selalu menerima kekurangan dan kelebihan saya. Dan saya percaya lewat kekurangan saya, lewat tema ya, lewat hamba Tuhan hari ini yang akan memberitakan Tuhan yang berdaulat. Saya percaya kehidupan saya itu karena Tuhan yang berdaulat untuk tetap terus melayani dan mempercayakan Tuhan. Terima kasih, bukan karena kuat dan gagah saya bertahan sampai detik hari ini, tapi karena Tuhan adalah kasihnya Tuhan yang selalu menyertai kehidupan saya. Terima kasih semuanya, Tuhan Yesus memberkati. Oke, sebelum kita mendengarkan sebagian dari firman Tuhan, saya mau mengundang semuanya, sahabat-sahabat Kingdom Mission Network, kita mau angkat satu lagu pujian, kita mau sama-sama menyembah Tuhan, kita mau masuk hadirat Tuhan lebih dalam lagi. Thank you, Jesus. Hallelujah. Glory to God in the highest. For your great and matchless name, I worship you and honor you. You're lifted up in this place, Jesus the Son, there's no other. Heavenly King, Lamb of God, I worship you and honor you. You're lifted up in this place. Oh God, I worship you. Oh God, I worship you. Be glorified and magnified. Oh God, I worship you. Thank you, Jesus. Glory to God in the highest. For your great and matchless name, I worship you. I worship Hallelujah. And honor you. You're lifting up in this place. Oh God, I worship you. Hallelujah. Oh God, I worship you. Be glorified and magnified. Oh God, I worship you. Let's sing, Jesus. Oh God, I worship you. Oh God, I worship you. Be glorified and magnified. Oh God, I worship you. Be glorified and magnified. Oh God, I worship you. Hallelujah. Hallelujah. Bagi Tuhan, syukur bahagia kami. Kami sembah Kau Bapa, Kau yang bertata, Kau yang berkuasa. Kami mengagungkan nama-Mu.
worship you, Lord. We worship you, Jesus. Bawa kami lebih lagi Tuhan. Bawa kami menikmati hadirat-Mu. Bawa kami Tuhan untuk diam dengan firman-Mu. Bawa kami Tuhan untuk lebih dekat padamu. Oh, haleluya Jesus. Sebab hanya Kau yang layak hanya Kau yang layak pujian. Kami sekali kami akan memuji. Oh God, I Worship you, oh God, I worship you. Be glorified and magnified, oh God, I worship you. Oh God, I worship you. Oh God, I worship you. Be glorified and magnified. Oh God, I worship you. Be glorified and magnified. Oh God, I worship you. Be glorified and magnified. Oh God, I worship you. Haleluya. Haleluya. Haleluya Jesus. Oh, bertata Tuhan di setiap pujian penyembahan kami Tuhan. Amin. Biarkan firman-Mu Tuhan boleh menjadi rema bagi setiap kami. Memperkuat iman percaya kami Tuhan semakin dekat dengan Tuhan. Kami siap mendengarkan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Mari sama-sama katakan amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, Shalom. Ya, sebelum kita masuk ke dalam firman Tuhan, sekali lagi saya mau ajak teman-teman kalian semua di rumah untuk kita berdoa bersama. Bapak yang baik Tuhan, terima kasih untuk kesempatan pada saat ini Tuhan, kami boleh ada bersama-sama di dalam kami memuji, menyembah, meninggikan nama-Mu Tuhan. Kalau sampai saat ini juga Tuhan, kami masih boleh Tuhan untuk mendengarkan, membagikan sebagian daripada firman Tuhan. Mari Tuhan tolong hamba-Mu Tuhan, turunkan belas kasihan-Mu, jangan tahan kebaikan-Mu Tuhan. Hamba tahu Tuhan, hamba terbatas, tetapi Tuhan adalah Tuhan yang tidak terbatas, yang menolong kami semua Tuhan. Firman ini Tuhan menguatkan, akan menjadi berkat bagi kami semua Tuhan. Kami siap Tuhan untuk menerima firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Saudaraku sekalian, kekasih di dalam Tuhan, terima kasih buat kesempatan pada saat ini. Juga saya ucapkan untuk selamat ulang tahun bagi sahabat-sahabat KMN semua yang sedang merayakan, untuk David dan Karenta. Tuhan Yesus memberkati buat setiap kehidupan kita. Bapak Ibu, saudaraku sekalian di dalam Tuhan, bahwa pada saat ini kita masih mengikuti ibadah melalui live streaming karena memang kondisi pada saat ini masih belum memungkinkan untuk kita bersama-sama berkumpul, tetapi saya minta Bapak Ibu Saudara sekalian untuk tetap bersabar, untuk bisa berdoa kepada Tuhan selalu gitu kan. Saya mau bicara bahwa begini, bahwa kondisi saat ini mengalami pandemi COVID-19 itu merubah tatanan kehidupan kita.
itu merubah bagaimana cara kita bersosial, bagaimana kita juga membangun hubungan dengan satu sama lain, di mana kita dibiasakan untuk kita bekerja di rumah, untuk kita ibadah di rumah, untuk kita bersekolah dari rumah. Hal-hal tertentu saya berpikir gitu, kenapa Tuhan tidak memulihkan bangsa ini dari COVID-19? Padahal yang saya tahu adalah banyak anak-anak Tuhan yang berdoa untuk supaya dilewatkan, dipulihkan bangsa ini daripada pandemi COVID Corona. Saudaraku sekalian di dalam Tuhan, pada malam ini bersyukur sekali bahwa kita bisa ada bersama-sama beribadah. Sebab ada saya di dalam grup WhatsApp, kita seringkali ada guyonan gitu ya, saya bilang sering-sering komen dong supaya kita tahu bahwa kamu itu masih hidup gitu. Iya, jadi maksudnya gini, ini seperti sebuah candaan sepertinya. Kata-kata ini seperti sebuah candaan. Tetapi begini, kita itu berada pada segini, kehidupan dan kematian hanya di batas sedikit sekali batasnya. Karena kita nggak tahu siapa musuh kita di sini. Oke, saudaraku sekalian, pada malam ini saya mau menyampaikan kabar baik bahwa begini, walaupun dalam keadaan bagaimanapun kita saat ini, kita yakin, kita percaya bahwa kita punya Tuhan yang berdaulat atas kehidupan kita. Nah, sebelum saya masuk lebih jauh, saya mau membahas mengenai kata berdaulat. Nah, jadi di dalam kamus Bahasa Indonesia, kata berdaulat ini begini, kekuatan penuh dalam suatu pemerintahan. Maka dari itu saya mau bertanya kepada Bapak Ibu Saudara sekalian, siapa yang memerintah di dalam hidup kita? Apakah Tuhan ataukah pribadi kita, keegoisan kita? Nah, barang tentu kalau kita menyatakan bahwa Tuhan Yesus yang memerintah di dalam kehidupan kita, syaratnya cuma satu, kita mesti ada di dalamnya. Kita tidak mungkin mengalami kedaulatan Tuhan kalau kita tidak hidup di dalamnya. Oke, Bapak Ibu Saudara sekalian, saya ajak bersama-sama untuk mengikuti khotbah saya pada saat ini dengan Alkitab. Saya ambil di dalam kitab Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-28. Saya bacakan untuk Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Nah, maka dari itu saudaraku sekalian dikasihi di dalam Tuhan, pada saat-saat ini anak-anak Tuhan dituntut untuk melakukan banyak perenungan. Nah, jadi perenungan ini bukan renungin nasib, bukan curcol sama temen gitu. Tapi begini, kita diminta untuk banyak melakukan perenungan. Nah, perenungan yang baik adalah perenungan yang ditempatkan pada sumber yang tepat, yaitu firman Tuhan dan Yesus Kristus di dalam Tuhan. Nah, saya yakin, saya percaya, saya bagikan sebuah kesaksian bagaimana firman Tuhan mengubah kehidupan saya. Firman Tuhan ini bukannya kitab dongeng atau bacaan-bacaan seperti novel biasa, tetapi firman Tuhan ini mengandung kuasa. Nah, jadi firman Tuhan itu ketika dibaca dengan cara apapun, model apapun, dia mengandung kuasa. Nah, di dalam 2 Timotius 3 ayat yang ke-16 sampai 17, saya bacakan untuk Bapak Ibu Saudara sekalian. Nah, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian, tiap-tiap manusia, kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Artinya, saudara Bapak Ibu sekalian di dalam Tuhan,
Kalau kita mau hidup di dalam Tuhan, kita meminta Tuhan berdaulat atas kehidupan kita, kita harus melakukan perenungan akan firman Tuhan. Sebab firman Tuhan ini adalah firman yang bermanfaat untuk mengajar kita, untuk memperbaiki kelakuan kita. Ya mungkin ya, selama ini kehidupan kita pasti berubah. Selama ini kehidupan kita pasti berubah, bagaimana cara bersosialisasi kita berubah. Tetapi ada hal-hal baik yang Tuhan mau nyatakan di dalam kehidupan kita, bahwa Tuhan itu berdaulat atas hidup kita. Dia bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kita semua. Amin. Nah, jadi beberapa waktu lalu saya sharing dengan teman-teman di dalam komunitas bahwa kenapa sih Tuhan itu tidak cepat-cepat memulihkan bangsa kita daripada pandemi virus corona ini. Nah, tetapi saya belajar gini tentang mujizat pertama Tuhan Yesus terjadi di perkawinan Kana. Nah, di situ timbul masalah. Artinya gini, di dalam satu pesta di Israel kehabisan anggur yang baik. Nah, mungkin kalau buat di negara kita di Indonesia itu dalam pesta kehabisan anggur ya mungkin biasa aja. Tetapi di bangsa Israel ketika kehabisan anggur itu membuat si pembuat pesta malu luar biasa. Nah, sehingga pada saat itu ibu Yesus berkata kepada dia, lakukan sesuatu. Tapi Yesus katakan begini, belum waktunya anak manusia menyatakan kebenaran. Nah, tetapi gini, saya yakin, saya percaya bahwa Tuhan Yesus berdaulat atas waktu. Tuhan Yesus berdaulat atas setiap apa yang Ia lakukan. Kapan waktunya, itu bukan urusan kita. Itu urusan Tuhan. Tugas kita adalah kita membangun hubungan kita dengan Tuhan. Kita membangun keintiman kita lewat belajar firman Tuhan. Untuk waktu, untuk kapan virus ini berlalu, itu kedaulatan Tuhan. Tugas kita hanya percaya saja. Nah, kenapa dalam kehidupan pada saat ini perenungan akan firman Tuhan itu penting? Nah, tadi saya pernah katakan begini, bahwa perenungan kita harus tepat dan contohnya adalah tepat. Nah, contoh yang paling tepat adalah kepada Yesus. Tidak ada pribadi yang lain lagi. Nah, jadi saya bilang gitu, kenapa nggak cepat berlalu? Anak-anak Tuhan sudah berdoa, bahkan siang dan malam ada yang doa semalaman. Kenapa Tuhan tidak memulihkan? Sekali lagi saya mau katakan bahwa Tuhan punya waktu yang tepat untuk berdaulat, untuk menyatakan kemuliaan. Nah, justru pertolongan-pertolongan Tuhan biasanya terjadi di dalam kehidupan kita. Itu terjadi di last minute. Terjadi di last minute. Kenapa? Karena pada saat di last minute itu kita udah gak punya kekuatan lagi. Kita serahkan semuanya sama Tuhan. Nah, jadi di dalam prinsip hidup ini begini. Ketika kerajaan kita, ketika kehendak kita sudah tidak ada lagi, di situ pertolongan Tuhan nyata. Artinya kalau selama kita masih mengandalkan kekuatan kita secara pribadi, kuasa Tuhan tidak nyata. Bahkan di Rasul Paulus berkata di dalam suratnya, dia katakan begini, justru ketika aku lemah, di situ aku kuat. Nah, jadi pernyataan ini menguatkan bahwa gini, ketika kita lemah, ketika kita tidak berdaya, ketika kita datang kepada Tuhan, menyerahkan segala persoalan kita, di situ Tuhan nyatakan kehendaknya. Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kita mau belajar lagi tentang firman Tuhan, di Matius pasal yang keempat, itu ayatnya Matius pasal yang keempat itu berbicara tentang pencobaan di padang gurun.
Nah, ternyata Tuhan Yesus di dalam kehidupannya, dia juga mengalami masalah, dia juga mengalami pencobaan. Masalah dan pencobaan yang terjadi kepada Tuhan Yesus itu mengenai yang pertama adalah kebutuhan jasmani. Dengan makanan, kekuasaan, dan identitasnya diuji. Nah, tetapi gini, ada kata yang sangat menarik sekali ketika Yesus dicobai. Nah, saya mau bacakan satu ayat di Matius 4 ayat yang keempat. Firman Tuhan katakan begini. Tetapi Yesus menjawab, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Artinya gini, ketika ada kata ada tertulis, artinya Yesus pun membaca firman Tuhan. Artinya kebiasaan-kebiasaan ini Yesus merenungkan firman Tuhan. Sehingga kedaulatan akan Tuhan, kehendak Tuhan, dia mengerti dengan baik. Artinya ketika dia dibilang, ubah saja batu ini menjadi roti, itu Tuhan Yesus bisa. Tetapi dia katakan begini, ada tertulis manusia bukan hidup dari roti saja, tetapi dari firman Tuhan yang keluar. Artinya gini, Tuhan Yesus membiasakan, karena firman Tuhan itu membentuk dia, mengajar dia, menyatakan kebenaran kepada dia, bahwa sesuatu yang teruji tidak perlu diuji. Tuhan kita adalah Tuhan yang teruji. Janji firman Tuhan adalah pasti. Ini adalah jawaban buat kita semua, bahwa gini, kita tepat mengandalkan Tuhan. Karena tidak ada perkataan Tuhan yang tidak terlaksana. Saya mau bagikan juga di Pengkhotbah 3 ayat 11, yang dia berkata begini, segala sesuatu indah pada waktunya. Kita manusia terbatas, kita tidak bisa menyelami apa yang menjadi pikiran Tuhan. Jadi kita meminta pada teman-teman, saudara sekalian, sahabat-sahabat KMN dimanapun berada, bahwa pikiran kita terbatas, tapi kita punya Tuhan yang tidak terbatas. Maka dari itu, saya ajak buat teman-teman semua, bahwa Yesus harus berdaulat atas kehidupan kita. Kembali lagi saya ulang, bahwa berdaulat itu memiliki kekuatan penuh di dalam pemerintahan. Ketika kita membiarkan Tuhan untuk berkuasa, berdaulat atas kehidupan kita, artinya kita sudah tidak lagi kita menanggalkan apa yang lama di dalam hidup kita. Saudaraku kekasih di dalam Tuhan, saya tidak berpanjangan, tapi satu hal yang saya mau bagikan, bahwa gini, kita punya Tuhan yang berdaulat di atas kehidupan kita. Keadaan kita boleh membuat kita takut, membuat kita khawatir, tetapi saya mengajak semua bahwa ketika kita merenungkan firman Tuhan, dikatakan di Mazmur pasal yang pertama ayat kedua dan ketiga, saya bacakan buat teman-teman semua. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Artinya Bapak Ibu Saudaraku sekalian, ayo sama-sama. Mungkin di dalam masa pandemik ini Tuhan Yesus mengajar kita untuk kita punya waktu lebih intim lagi dengan Tuhan. Dengan caranya bagaimana? Dengan kita mencintai firman Tuhan. Kita membiasakan untuk membaca firman Tuhan. Sebab firman Tuhan ini akan membantu kita pada saat kita mengalami kebutuhan. Ketika kita mengisi kekayaan firman Tuhan di dalam hati dan pikiran kita. Ketika kita menghadapi masalah, firman Tuhan itu akan muncul mewahyukan sehingga kita mampu untuk menjalani kehidupan ini sesuai dengan firman. Sekali lagi, saudara sekalian, tugas kita bukan ngatur Tuhan. Sebab Tuhan yang berdaulat atas kehidupan kita, Dia tahu kapan, Dia tahu waktunya kapan, bagaimana caranya memulihkan. Itu adalah kehendak Tuhan, kedaulatan Tuhan. Sepenuhnya kita hanya percaya saja.
Oke, saudaraku kasih di dalam Tuhan, terima kasih untuk kesempatan pada saat ini saya boleh berbagi buat teman-teman sekalian. Saya berharap bahwa setiap firman Tuhan tidak pernah menjadi sia-sia di dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus nyatakan kehendaknya di dalam kehidupan kita. Bahkan di dalam keadaan COVID-19 saat ini, justru kita menjadi pembeda daripada anak-anak dunia yang tidak ada dengan Tuhan. Orang lain bisa melihat kenapa kita bisa bahagia di dalam kondisi COVID-19. Itu rahasianya adalah kita ada di dalam Tuhan dan kedaulatan Tuhan terjadi di dalam kehidupan kita. Amin, saudaraku sekalian. Kita sama-sama berdoa. Pemberitaan firman Tuhan pada saat ini. Bapakku yang baik, terima kasih Tuhan buat kesempatan pada saat ini kami boleh sama-sama merenungkan firman Tuhan. Kami menggantungkan harapan kami hanya kepada Tuhan dan biarkan kedaulatan Tuhan terjadi buat kehidupan kami. Kami boleh menjadi pembeda dengan dunia ini Tuhan. Kami membawa harapan. Kami boleh membawa Tuhan Yesus buat setiap kemuliaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, tolong juga buat anak-anak-Mu Tuhan, sahabat-sahabat KMN, untuk semua yang menyaksikan, untuk ibadah live streaming yang kami lakukan. Kami yakin, kami percaya bahwa tidak ada yang sia-sia di hadapan Tuhan. Tuhan akan menjadikan ini berkat, bahkan boleh menjadi kabar baik buat orang lain. Yang sakit boleh disembuhkan Tuhan, yang lemah dikuatkan, bahkan Tuhan yang tidak punya harapan kembali memiliki harapan. Karena Tuhan Yesus baik. Terima kasih Bapa yang baik Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus buat setiap penyertaan-Mu. Kami Tuhan Yesus serahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Terima kasih saudaraku sekalian. Oke, terima kasih untuk pelayanan firman Tuhan yang sungguh sangat menguatkan setiap kita. Saya encourage semua teman-teman sahabat KMN untuk selalu terkonek dengan Tuhan, selalu terkonek dengan orang-orang positif yang ada di sekitar kehidupan kalian. Biarkan kalian selalu ada dalam naungannya Tuhan. Sekarang kita mau terus berdoa, kita mau minta penyertaannya Tuhan untuk selalu bekerja dalam setiap kehidupan kita. Kita mau angkat sebuah lagu pujian bahwa ada mujizat dalamnya. Tangan Tuhan tak kurang panjang untuk selalu menolong hidupku. Telinganya tak kurang panjang untuk mendengar seruan hatiku. Ada mujizat, ada mujizat dalam bersyukur. Engkau tempat perlindunganku Tuhan. Imanku tetap teguh dalam-Mu. Ku menang, ku menang. Ada mujizat, ada mujizat dalam bersyukur. Engkau tempat perlindunganku Tuhan. Imanku tetap teguh dalam-Mu. Ku menang bersamamu. Mengucap syukur
syukur Tuhan buat setiap anugerah yang Tuhan taruhkan buat setiap kehidupan kami. Kami sangat-sangat berterima kasih Bapa buat setiap kekuatan, buat setiap kesehatan yang sudah Tuhan taruhkan buat setiap kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan karena sampai saat ini kami masih ada di tempat ini, kami masih bisa memuji Tuhan, kami masih bisa menyembah Tuhan. Terima kasih buat setiap berkat yang Tuhan taruhkan dalam setiap kehidupan kami. Kami mengucap syukur Bapa. Kami berdoa Tuhan buat setiap orang-orang di luar sana dalam segala pandemi ini Tuhan. Mari Tuhan itu bungkus buat orang-orang di luar sana Bapa. Apapun yang saat ini dalam mereka rasakan Tuhan, apapun yang saat ini mereka lalui Tuhan, mari Tuhan yang jamah mereka, mari Tuhan yang urapi mereka kemanapun mereka pergi dan melangkah Tuhan. Bahkan dalam kondisi lemah, mari Tuhan yang kuatkan, Tuhan yang buat, biarkan Tuhan kasihkan setiap kesehatan bagi setiap hidup mereka Bapa. Kami berdoa buat setiap orang-orang di luar sana Tuhan, yang membuang waktu mereka Tuhan, yang memberikan setiap waktu mereka untuk memuji Tuhan, untuk menyembah Tuhan. Mari juga Tuhan itu tutup bungkus dalam setiap apapun Tuhan yang mereka lakukan Bapa. Tuhan itu juga tutup bungkus buat setiap anak-anak Tuhan di luar sana, buat setiap gereja-gereja di luar sana Tuhan, mungkin yang saat ini sedang tidak dapat berkumpul bersama-sama untuk memuji Tuhan. Mari Tuhan itu tutup bungkus dalam setiap anak-anaknya Tuhan. Mari Tuhan yang jamah Tuhan, dimanapun mereka pergi dan melangkah Tuhan, ada urapannya Tuhan nyata dalam setiap kehidupan mereka. Kami juga berdoa Tuhan buat setiap pemerintahan yang ada di Indonesia. Mari Tuhan itu tutup bungkus dari yang paling atas sampai yang paling bawah Tuhan, buat presiden, buat wakil-wakilnya Tuhan, buat menteri, buat semua Tuhan yang campur tangan dalam setiap pemerintahan. Mari Tuhan itu tutup bungkus, Tuhan yang urapi, Tuhan yang berikan kekuatan Tuhan untuk setiap keputusan yang mereka ambil Bapa. Ucap syukur Tuhan buat segala hal yang sudah Tuhan taruhkan dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa buat setiap keluarga-keluarga di luar sana Tuhan, mungkin yang tidak dapat bertemu Tuhan satu dengan yang lain karena ada pandemi ini Tuhan. Mari Tuhan yang kuatkan setiap keluarga-keluarga di luar sana Bapa. Bahkan juga buat setiap karyawan-karyawan di luar sana Tuhan yang masih bekerja Tuhan untuk melayani Tuhan setiap masyarakat yang ada. Mari Tuhan yang urapi, berikan kesehatan, berikan kemampuan, berikan kekuatan lebih lagi Tuhan dalam setiap pelayanan mereka Bapa. Terima kasih juga Tuhan buat hari ini. Tuhan sudah berkati ibadah ini dari awal sampai akhir Tuhan. Tiba saatnya kami mengakhiri ibadah ini Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Biarkan Tuhan ibadah ini bisa menjadi berkat buat siapapun Tuhan di luar sana yang menonton Bapa. Kami serahkan Tuhan ibadah ini ke dalam tangannya Tuhan. Biarkan Tuhan yang beracara buat setiap ibadah ini Bapa. Kami tutup ibadah ini Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Oke, sebelum kita mengakhiri ibadah kita pada sore hari ini, kita mau angkat satu buah lagu pujian lagi. Penyertaanmu sempurna, rancanganmu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiranmu Tuhan. Sama-sama, yes Jesus. Penyertaanmu sempurna, rancanganmu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiranmu Tuhan. Arti kehadiranmu Tuhan, arti kehadiranmu Tuhan. Yesus, terima kasih buat setiap penyertaan Tuhan, buat setiap Tuhan karya-Mu di dalam ibadah ini Tuhan. Mulai dari awal sampai dengan akhirnya kami boleh Tuhan Yesus menyelesaikan ibadah ini. Tapi kami yakin, kami percaya bahwa kuasa-Mu, bahwa kedaulatan Tuhan tidak pernah berhenti dalam kehidupan kami. Sertai kami Tuhan di dalam setiap apa yang kami lakukan, dalam pekerjaan kami, dalam keluarga kami Tuhan, bahkan Tuhan di dalam komunitas kami, pelayanan kami. Tuhan pakai kami luar biasa di dalam Tuhan. Sekali lagi Tuhan, tolong Tuhan untuk teman-teman sahabat KMN yang ada di rumah Tuhan. Biarkan sukacita, damai, sejahtera Tuhan tinggal di dalam kehidupan mereka. Terima kasih, saudaraku kekasih di dalam Tuhan. Mari angkat tanganmu melalui Tuhan. Tolong Tuhan untuk hamba-Mu. Kami minta Tuhan untuk memberikan
Tuhan, berkat-Mu Tuhan untuk semua sahabat-sahabat KMN, untuk Bapak Ibu Saudara sekalian yang menyaksikan ibadah ini Tuhan. Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya dan memberikan Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Bawalah setiap berkat Tuhan di dalam hidupmu, di dalam nama Tuhan Yesus, kasih sayang Tuhan Yesus dan penyertaan Roh Kudus di dalam kehidupan kita sampai selama-lamanya. Haleluya, haleluya, amin. Amin. Oke, terima kasih sahabat KMN yang sudah mengikuti ibadah kami sampai dengan saat ini. Sampai jumpa di ibadah dan ngobrol seru lainnya. Terima kasih, stay tune tetap di Kingdom Mission Network. Bye-bye.